Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai kuliah satuan operasi dan proses yang hari ini, mari kita berdoa semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Kali ini kita coba untuk memberikan materi kuliahnya tetap lewat video. Cuma nanti interaksinya kita sambung di luar dari platform YouTube ini. Namun untuk memastikan apakah kalian mendengarkan kuliah, menyimak kuliahnya dengan baik atau tidak, sebagai catatan, selama saya perkuliahan di tengah-tengah kuliah, saya akan memberikan pertanyaan untuk masing-masing orang. Jadi di sini di mata kuliah satu pros ini mahasiswa-mahasiswanya nanti akan saya panggil satu persatu pada menit-menit tertentu di tengah-tengah saya menjelaskan untuk saya beri pertanyaan. Untuk absensinya nanti mahasiswa tersebut silakan untuk menjawab di grup WA pertanyaannya apa yang saya lontarkan selama kuliah di YouTube ini dan juga jawabannya apa. Nanti baru boleh saya izinkan absen atau nanti intinya absennya saya setujui gitu. Oke, saya akan izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Oke, kita sekarang sudah sampai pada minggu UAS, di mana minggu UAS ini kita akan belajar terkait materi-materi yang terkait dengan perubahan secara kimiawi ataupun mikrobiologi untuk peningkatan nilai tambah produk ya. Seperti yang saya pernah tekankan di awal, satu pros ini poinnya adalah itu. Oke, kita sekarang berarti masuk di minggu ke sebentar. Oke. Sebentar ini loading ya. Mohon maklum. Oke, kita masuk ke week 9, yaitu kita akan bahas terkait konversi di minyak dan lemak. Oke, sebentar, sambil menunggu loading. Jadi, minyak dan lemak ini salah satu produk yang memang banyak sekali kita gunakan dalam keseharian. Produk agroindustri minyak juga sangat beredar. Satu yang saat ini sudah sangat-sangat tren adalah kelompoknya minyak goreng ya. Kita tahu minyak goreng di sini kemarin harganya sempat melambung tinggi, naik ya dengan kisaran yang sangat wow. Salah satunya memang banyak kebijakan memang, karena kalau dulu yang jadi komoditi kebijakan itu adalah beras, sekarang minyak goreng itu jadi komoditi juga, komoditi politik juga. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan minyak curah tahun 2022 tidak boleh beredar, semuanya harus dalam kemasan. Itu sebenarnya kalau saya boleh informasikan, bukan hanya di luar perihal kebijakan publik dan politik, tapi juga untuk mengamankan konsumennya. Jadi jangan sampai kita ketipu karena minyak goreng. Kenapa ini juga perlu dilakukan? Ternyata banyak kasus loh kesehatan yang dimulai dari konsumsi pangan gorengan yang menyebabkan beberapa penyakit tidak menular seperti kolesterol, kemudian ada hipertensi dan lain-lainnya dimulai awalnya dari gorengan atau komponen minyak ini. Sehingga pemerintah pun memberikan upaya perlindungan pada konsumen, ya salah satunya adalah dengan gimana caranya produk minyak yang berada di pasaran itu memang berkualitas dan aman. Oke. Nah, ini adalah materi kita pada siang hari ini. Oke, di materi yang pertama kita bahas kilas terkait pengertian minyak dan lemak ya. Minyak dan lemak ini sudah banyak sekali pembahasannya. Ini hanya penguatan. Kalian sudah dapat di materi kimia dasar, bagian kimia pangan, juga pasti sudah dapat di PBAI. Nah, oke, soal yang pertama ini akan saya minta untuk dijelaskan. Mas Syahrul Huda Karsono, tolong jelaskan kepada Bu Yunita apa yang dimaksud dengan minyak. Apa bedanya minyak dengan lemak? Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, di sini bisa dilihat minyak dan lemak ini merupakan komponen trigliserida yang terdiri atas 3 asam ester, asam lemak yang diikat dengan menggunakan ikatan ester dengan satu molekul yaitu molekul gliserol, sehingga gambarnya trigliserida sebelah di bagian kanan. Nah, asam lemak sendiri atau bahasa Inggrisnya fatty acid ini adalah suatu gugus di mana dia di sini punya
kelompoknya kalau secara gugus fungsional karbon dioksida COOH ini. Nah, di mana dia di sini ada gugus polarnya, ya ada gugus polarnya hidrofilik N dan juga ada gugus nonpolar. Di mana gugus nonpolarnya inilah gugus R yang panjang yang dia larut lemak gitu. Nah, adanya kedua gugus yang berbeda ini akhirnya menyebabkan nanti pemanfaatan minyak dan lemak ini tidak hanya sekedar untuk gorengan, tapi juga ternyata ada bisa digunakan bahan-bahan lain seperti halnya emulsifier. Oke, lanjut pertanyaan kedua, Mbak Zaskia. Mungkin coba dijelaskan sih, apa sih emulsifier itu? Dan emulsifier ini kaitannya dengan minyak atau lemak itu seperti apa? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, minyak asam lemak sendiri itu kita bisa kelompokkan ada 3 kelompok berdasarkan ikatan yang ada di dalamnya. Ikatan yang ada di rantai hidrofobik tadi ya, atau rantai yang larut lemak. Ada yang namanya saturated atau minyak atau asam lemak jenuh, monounsaturated minyak atau asam lemak tidak jenuh tapi punya ikatan rangkapnya satu atau mono, lalu polyunsaturated fatty acid atau dalam hal ini adalah dia yang punya ikatan rangkapnya asam lemak tidak jenuh yang punya ikatan rangkap lebih dari satu atau dua ini. Nah, untuk khusus kelompok unsaturated di sini bisa dikelompokkan lagi. Ada penamaannya jadi omega, ada omega 9, omega 6 dan omega 3. Nama-nama omega ini didasarkan pada posisi ikatan rangkap pertama dihitung dari ujung metil. Jadi kalau ikatan rangkap pertamanya di C nomor 9, maka dia omega 9. Kalau ikatan rangkapnya pertamanya di C nomor 6 ya omega 6 dan ikatan pertamanya di C omega 3 ya omega 3. Di sini mungkin kalian masih kenal ya banyak produk-produk yang memang dikenal baik jika dia bagian dari kelompoknya omega 3 ini banyak. Oke, ini gambarannya ya. Jadi kalau lemah jenuh sama sekali tidak ada ikatan rangkap, monounsaturated satu ikatan rangkap, kemudian polyunsaturated lebih dari satu ikatan rangkap. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, trigliserida atau lemak atau asam lemak ini terdiri atas gliserol dan asam lemak, di mana proses reaksinya merupakan proses proses kondensasi. Kebalikannya ya, nanti kalau trigliserida, kalau mau jadi gliserol sama asam lemak, reaksinya hidrolisis. Kalau reaksi hidrolisis itu yang sebelah kanan ke kiri, kalau kondensasi dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut lagi terkait trigliseridanya. Jadi, karena trigliserida itu terdiri atas 3 dari asam lemak yang terikat di gliserol. Nah, ini kalau secara matematika bisa ada beberapa kombinasi. Sehingga ada yang namanya trigliserida sederhana dan trigliserida campuran. Kalau trigliserida sederhana itu dia kalau asam lemaknya itu yang terikat itu sama semua. Jadi R1 semua contohnya. Kalau dia asam trigliserid campuran, asam lemak yang terikat itu beda-beda. Bisa R1, R23 atau R1, R1, R2 atau beberapa kombinasi lainnya. Nah, ini contohnya nih. Yang sederhana contohnya adalah stearin. Itu semuanya asam stearat. Nah, kalau yang campuran misalnya stearopalmitooleuin. Berarti itu stearat, asam palmitat, dan asam olea. Nah, ini sekarang ada namanya. Kalau gitu bisa juga Bu kombinasinya. Misalnya justru yang terikat di gliserolnya bukan 3-3-nya, tapi hanya satu bisa. Ini akan jadi yang namanya monogliserida, MOG. Kalau trigliserida kan tingkatannya TAG. MAG. Terus kemudian trigliserida kan TAG. Nah, kalau yang dua terikat namanya DAG. Nah, ini adalah aturan yang terkait dengan minyak atau lemak yang baik. Nah, ini tugas berikutnya Mbak Rohmatun Nazila, tolong disampaikan di grup SNI yang terkait dengan minyak goreng. Seperti apakah SNI minyak goreng, berapa kadar-kadar yang ditentukan, misalnya untuk kadar asam lemak bebas, kadar pengotor lainnya, bisa nanti disampaikan.
Nah, ini ada salah satunya, kalau dalam kelompok trigliserida, dominasinya adalah 95% ya di minyak atau lemak itu. Sisanya bisa merupakan pengotoran. Tapi ini ngomongnya adalah minyak lemak ya, yang umum, bukan minyak goreng. Nanti minyak goreng kita tunggu jawabannya Mbak Rahmatun. Nah, kandungan di minyak itu sendiri dengan adanya berbagai kandungan tersebut pastinya akan mempengaruhi karakter fisiknya. Salah satunya adalah karakter fisik dia berbentuk padat atau cair. Nah, minyak itu sendiri dapat berbentuk padat atau cair itu ada dua faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah adanya ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkapnya, maka makin bentuknya akan cair ya. Jadi kalau yang dia tadi minyak jenuh, pastinya dia akan bentuknya padat. Tapi kalau dia minyaknya adalah banyak ikatan rangkap, maka dia cair. Ya, seperti minyak goreng berarti karena cair, maka pasti ada ikatan rangkapnya. Kalau margarin, mentega padat, oh berarti tidak ada ikatan rangkapnya. Faktor lain yang berpengaruh adalah panjang rantainya. Makin panjang rantai karbonnya, maka dia akan berbentuk padat. Sedangkan jika rantai karbonnya sedikit, dia berbentuk cair. Ataupun kalau padat, biasanya cepat menguap. Contoh paling simpel adalah butter. Butter itu adalah, kalau kita kenalnya mentega sapi, mentega susu. Dia adalah kelompoknya ikatan chain-nya pendek, sehingga dia nggak perlu dipanaskan, dilelehkan di atas teflon, sudah bisa bau wangi gitu. Itu salah satunya. Oke, sampai di sini saya pause dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di yang materi berikutnya. Terima kasih.